Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Babai Suhendri STMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan bisnis. Perkenalkan, nama saya Suherman. Saya mahasiswa Universitas Pemegraha. Saya akan memenuhi tugas individu mata kuliah kepemimpinan bisnis. Saya akan memaparkan biografi Edi Kusnandi. Saya mengambil judul penjual komputer menjadi bos televisi miliarder. Oke, simak selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan biografi Edi Kusnandi Syariat Majad. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1983. Ia merupakan putra pertama Muhammad Syebob Syariat Majad, seorang pengusaha yang berasal dari Sunda, sedangkan ibunya berdarah Palembang. Darah bisnis yang mengalir dalam dirinya diwarisi dari keluarga yang juga memiliki bisnis. Pengusaha sukses ini terlahir dari keluarga berada yang merentas bisnis lewat Imtek Group. Ayahnya berjuluk Muhammad Syebob Syariat Majad, salah satu pengusaha Indonesia. Jenjang pendidikan Edi Kusnandi Syariat Majad sebagai pengusaha sukses dan terkenal. Edi juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Beliau menuntaskan pendidikan yang bergelar sarjana di jurusan Civil Engineering University of New South Wales, Australia pada tahun 1978. Selanjutnya ia juga meraih gelar Master di bidang Engineering Science yang diraih pada tahun 1980. Rangkaian pencapaian pendidikan yang di perguruan tinggi tersebut merupakan modal bagi usahanya di bidang teknologi, khususnya di media pertelevisian. Edi Kusnandi, beliau mulai berbisnis awalnya dengan jualan komputer, dan beliau mulai menggurita bisnisnya lewat PT Lama Kota Komputer pada tanggal 3 Agustus 1983. Awalnya sebagai distributor komputer dan mereknya Kompat di Indonesia. Ini profil Edi Kusnandi. Dari biografi Edi Kusnandi Syariat Majad sanggup menambah pengetahuan Anda mengetahui cerita cemerlang dari Edi Kusnandi. Ialah salah satu tokoh sukses di bidang media pertelevisian yang memiliki perjalanan karir yang cukup panjang. Dari awal ia jualan komputer dan dia pindah ke Imtek Group gitu. Pada tahun 80-an ia mendirikan perusahaan dengan nama PT Lama Kota Teknologi
TBK yang bergerak di bidang teknologi serta menerima hak langsung sebagai distributor komputer keempat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, grup MTech berhasil meraih kejayaan sebagai perusahaan raksasa di Indonesia. Dan kemampuan bisnis yang dimiliki Edi menyumbang kejayaan sebagai MTech Group. Dari biografi Edi Kusnandi memuat mengenai perjalanan karir beliau, pergerakan yang signifikan terjadi dengan manuver yang dilakukan oleh Edi, ialah MTech Group memiliki saham yang besar di televisi swasta SCTV. Pada 2006 lalu, aset yang dimiliki PT Surya Citra Media Tbk yang menaungi SCTV bisa meraih laba sampai senilai 1,82 triliun. Perjualan bersihnya mencapai 1,2 triliun. Keluarga Edi Kusnandi bisa menguasai saham SCTV sebesar 78,69%. Pada tahun 2005, Edi membeli saham SCTV sebanyak 473 unit dan lebih banyak didominasi kepemilikan PT Surya Citra Media berada di tangan Edi. Selain itu, Edi Sunandi membeli saham dari PT Citra Bumi Sasna milik Erin pribadi, serta PT Indika Multimedia milik Agus Lasmono, putra salah satu pendiri SCTV. Kontrol media pertelevisian SCTV berada di bawah kendali MTech Group. Gerakan bisnis yang dikelola Edi merupakan keberhasilan gemilang. Kabar terbaru tiba dari MTech Group, di mana perusahaan tersebut mengkuasai stasiun televisi Indosiar, salah satu anggota dari The Big Four dalam bisnis media pertelevisian di Indonesia. Sistem administrasi yang dikerap dalam bisnisnya merupakan kemampuan yang baik. Menurut majalah Forbes tahun 2015, kejayaan bisnis Edi Kusnandi mencapai 1,58 miliar US dollar 2016 dan masuk dalam jajaran daftar orang terkaya di Indonesia. Ide-ide dan terobosan Grace dalam dunia perjuangan pertelevisian sangat mengagumkan. Beliau bisa mencermati perubahan pasar, melaksanakan gebrak untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dunia memiliki nama orang-orang seperti yakni filantropis,
filantropis berarti tindakan sukarela personal yang mendorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umumnya. Franz Friedman 2008. Di Indonesia terdapat beberapa pengusaha yang juga merupakan seorang filantropis. Salah satunya adalah Edi Saryatmajid. Tidak aneh jika Edi Saryatmajid tersebut sebagai seorang filantropis pada tahun 2018. Nama Edi tercantum di dalam daftar 40 orang paling dermawan se-Asia versi majalah Forbes. Sumbangsinya kepada masyarakat dapat terlihat ketika ia menyumbang alat pemindai canggih bernama On-O-Amr kepada rumah sakit Royal Red Australia pada Desember 2017. Alat tersebut memiliki harga 1,3 juta US dollar, kalau dirupiahkan 1,3 miliar. Edi juga diketahui pernah memberi tanah kepada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Selain itu juga memberikan biaya untuk mendirikan 5 kamar operasi, pengadaan air bersih dan alat diagnostik optik sausit tomografi OCT secara cuma-cuma. Belum lagi kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam membangun klinik kesehatan berjalan dan memberi dana yang menyediakan layanan operasi gratis bagi penderita katarak untuk orang-orang kecil. Dan ada pun Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP adalah salah satu yayasan yang didirikan. YPP bergerak di bidang pemeliharaan sosial, pendidikan, dan lingkungan komunitas terbaru. YPP membuka penggalangan dana yang akan dialokasikan untuk penanganan pandemik COVID-19 atau Corona. Dana itu dilakukan di bawah naungan stasiun televisi swasta SCTV dan Indonesia milik Edi. Dan ada jurnalis senior yang saat ini menjabat pemimpin redaksi Metro TV dan Don Bosco Slamun. Menurutnya sosok si Edi sangat low profile. Orangnya lemah lembut, sabar, tapi tetap berpikir jernih tentang bisnis. Katanya dalam wawancara dengan majalah SWA, Don Bosco sempat bergabung dengan SCTV selama 9 tahun pada tahun 1996 sampai 2004. Mengaku cukup dekat dengan keluarga Saryatmajid, bahkan Edi sudah dianggap sebagai kakak. Dia adalah kakak bagi saya untuk
bimbingan rohani karena banyak nasihat yang bagus. Kesimpulan dari biografi Edi Kusnandi, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1963. Ia merupakan putra pertama Muhammad Syebob Syariat Majid, seorang pengusaha yang berasal dari Sunda, sedangkan ibunya berdarah Palembang. Dari cerita perjalanan Edi Kusnandi yang kita ambil pelajaran dari Edi Kusnandi, yaitu Edi Kusnandi bapaknya seorang pengusaha, tetapi Edi juga bisnis kaya bapaknya. Ditegaskan jurnalis yang saat ini menjabat pemimpin redaksi Metro Don Bosco Slamun. Menurutnya sosok Edi sangat low profile, seorang yang lembut, sabar, tapi tetap berpikir jernih tentang bisnis. Dan dia juga seorang dermawan dan suka menolong orang lain. Jadi kita punya bapak orang kaya, tapi kita itu harus menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu apa? Bakat kita. Ayo kita kembangkan gitu. Jangan mentang-mentang kita anak orang kaya malas-malesan, nganggur gitu. Janganlah begitu gitu. Kita bapaknya orang kaya tapi tidak tahu di masa depan apakah bapaknya bangkrut gitu kan. Kita harus memikir panjang itu. Dan Edi Kusnandi ini seorang miliarder gitu. Bapaknya juga udah mapan, ya, tetapi dia memikirkan ke depan. Saya harus apa gitu kan, mau jalan kemana. Jadi udah dikonsep dengan beliau Edi Kusnandi ini. Oke, terima kasih dari saya yang telah memaparkan biografi Edi Kusnandi Syariat Majid, yang pemilik Imtek Group. Oke, terima kasih. Saya Suherman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah pengucapan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.